Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia telah dikumandangkan oleh Soekarno-Hatta pada 17 Agustus 1945. Dan sebagai syarat berdirinya sebuah negara, kita harus punya dasar negara. Dan sebagai hasil perundingan dan musyawarah para pendiri negara kita, lahirlah, terbentuklah sebuah dasar negara, Pancasila. Namun, pengkhianatan terbesar telah dialami oleh bangsa Indonesia. Sejarah mencatat, Partai Komunis Indonesia telah membanjiri bumi pertiwi dengan darah di mana-mana. Mereka menyiksa, membakar, menyembelih, membunuh, dan mengubur hidup-hidup para jenderal dan perwira tinggi. Tujuan mereka hanya satu, mengganti NKRI dengan negara komunis, negara anti Tuhan, dan negara anti insan bertuhan. Mereka mengkhianati dasar negara, Pancasila. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Sejarah perumusan dan lahirnya Pancasila semua berawal dari pemberian janji kemerdekaan oleh Perdana Menteri Jepang saat itu, Kuniaki Koiso, untuk Indonesia. Pemerintah Jepang lalu mendirikan BPUPKI atau Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 1 Maret 1945 dengan tujuan untuk mempelajari hal-hal yang berkaitan dengan tata pemerintahan Indonesia merdeka. BPUPKI diketuai oleh Dr. Rajiman Widyodiningrat. Dalam pidato pembukaannya kala itu, Dr. Rajiman antara lain mengajukan pertanyaan kepada anggota-anggota sidang, apa dasar negara Indonesia yang akan kita bentuk ini? Sontak sejumlah usulan pun disampaikan oleh para anggota. Muhammad Yamin misalnya merumuskan 5 dasar: pri kebangsaan, pri kemanusiaan, pri ketuhanan, pri kerakyatan, dan kesejahteraan rakyat. Dia menyatakan bahwa kelima sila yang dirumuskan itu berakar pada sejarah, peradaban, agama, dan hidup ketatanegaraan yang telah lama berkembang di Indonesia. Pada 1 Juni 1945, Soekarno menyebut dalam pidato spontannya yang kemudian dikenal dengan judul Lahirnya Pancasila, dasar-dasar sebagai berikut: kebangsaan Indonesia, internasionalisme atau pri kemanusiaan, mufakat atau demokrasi, dasar perwakilan, dasar permusyawaratan, kesejahteraan sosial, ketuhanan. Nama Pancasila diucapkan oleh Soekarno dalam pidatonya pada 1 Juni tersebut. Usulan Soekarno diterima dengan baik oleh semua peserta sidang. Setelah itu tanggal 1 Juni ditetapkan sebagai hari lahirnya Pancasila. Sebelum sidang pertama berakhir, suatu panitia kecil dibentuk untuk merumuskan kembali Pancasila sebagai dasar negara. Mengacu pada pidato yang diucapkan Soekarno pada tanggal 1 Juni, dari panitia kecil itu dipilih 9 orang yang dikenal dengan nama Panitia 9 dan kemudian diberi nama Piagam Jakarta. Dengan isinya, ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan
dalam permusyawaratan perwakilan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Setelah upacara proklamasi kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945, ada beberapa utusan yang datang dari Indonesia bagian timur untuk menyampaikan keberatannya terkait bunyi sila pertama Pancasila. Menanggapi protes kecil ini, pada sidang PPKI pertama yang digelar 18 Agustus 1945, Muhammad Hatta pun mengusulkan kalimat ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya diubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Pengubahan kalimat itu sebelumnya telah dikonsultasikan bersama 4 tokoh Islam, yakni Kasman Singgodemejo, Wahid Hashim, Ki Bagus Hadikusumo, dan Teguh Muhammad Hasan, dan semua tokoh itu menyetujui. Selanjutnya, Pancasila pun ditetapkan sebagai dasar negara Indonesia. Setelah proklamasi NKRI pada tahun 1945, Sang Merah Putih telah banyak ditorehi darah dari pertikaian antar saudara sebangsa. Aliran kenangan yang membasahi merah putih telah menjadi saksi perjuangan pahlawan di negeri ini. Sejarah mencatat Partai Komunis Indonesia telah menyiksa para pahlawan dengan sangat keji. 30 September 1965, Lubang Buaya, Jakarta. Partai Komunis Indonesia menyiksa 6 orang jenderal, yaitu Ahmad Yani, Maijen TNI Suprapto, Maijen TNI MT Haryono, Maijen TNI Supratman, Brigjen TNI DI Penjahitan, Brigjen TNI Sutoyo Siswo Miharjo, dan Letupir Andres Tendian. Mereka dimasukkan ke dalam sumur. Para PKI bersorak dan bergembira ria melihat para jenderal dimasukkan ke dalam sumur di Lubang Buaya, Jakarta Timur. PKI, mereka ingin menguasai NKRI dan menggantinya menjadi negara Soviet Indonesia. Mereka ingin menyembelih sila pertama Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, menjadi kebebasan tidak bertuhan. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak berkenan mengabulkan keinginan mereka. Allah kuatkan barisan para mujahid Islam dan penjaga NKRI pada masa itu, hingga Indonesia kembali menjadi negara Pancasila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Ulama siap mengawal Pancasila. NKRI tetap di hati, komunis no. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Sebagai generasi penerus, mari
kita saling peduli, kita saling menghargai, dan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Sebagai generasi penerus bangsa, mari kita tingkatkan lagi sikap peduli, simpati, empati antar sesama. Mari kita saling peduli. 3. Persatuan Indonesia. Bhinneka Tunggal Ika menghargai setiap perbedaan, dan Pencaksilat adalah warisan budaya bangsa. Untuk itu, mari kita sama-sama untuk melestarikan. Merdeka! Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, menghargai pendapat dan menerima kritik. Musyawarah mufakat adalah ciri demokrasi Indonesia, kepentingan rakyat dan bangsa di atas kepentingan pribadi dan golongan merdeka. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Petani sejahtera, Indonesia bahagia. Pembangunan adil merata di seluruh wilayah Indonesia. Kuliner Indonesia lezat dari Sabang sampai Merauke. Indonesia sejahtera. Patut kita bersyukur atas kadar Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menyelamatkan negeri kita dari makar Partai Komunis Indonesia. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Dan mereka membuat tipu daya, maka Allah pun membuat tipu daya, dan Allah sebaik-baik pembalas tipu daya. Pancasila kita jaga, Indonesia tetap jaya. Siapakah kini pahlawan hati, pembela bangsa sejati? Telah gugur pahlawanku, tunai sudah janji bakti. Harum semerbak menambahkan